Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah atau dipanggil di sekolah ini Pak Nur, sebagai Kepala Bidang Elektro yang juga sebagai penanggung jawab di jurusan listrik. Anak-anak, pada masa pandemi sekarang ini kalian harus selalu menjaga kesehatan dengan makan bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Jangan lupa tetap di rumah. Jika terpaksa keluar rumah, maka wajib memakai masker dan tetap menjaga jarak. Selamat belajar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Butwi Retnosari, biasa dipanggil dengan Butwi. Saya yang akan menemani kalian belajar produktif kimia selama berada di SMK PGRI 3 Kota Malang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melalui masa pandemi ini meskipun belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kebersihan tangan, rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dan berolahraga. Di pertemuan pertama kita hari ini, kita akan belajar tentang analisis kimia dasar. Namanya saja dasar, maka di sini saya akan mengenalkan alat-alat apa saja yang akan kalian gunakan nantinya ketika berada di dalam laboratorium kimia. Secara umum, alat-alat yang ada di dalam laboratorium kimia ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah alat gelas dan yang kedua adalah alat non-gelas. Tetapi pada pertemuan hari ini saya akan lebih memfokuskan pada pembahasan alat gelas. Nantinya saya akan memberikan berbagai macam alat-alat gelas, kemudian bagaimana cara menggunakannya, apa saja fungsinya, dan macam-macamnya. Yang pertama akan saya perkenalkan yaitu alat gelas yang bernama gelas kimia atau yang disebut juga dengan beker gelas. Tetapi ada juga yang menyebutkan dengan gelas piala. Beker gelas ini ada dalam berbagai ukuran. Di sini ada skala yang bisa dibaca sehingga kita mengetahui nanti berapakah volume yang akan kita tampung di dalam beker gelas ini. Yang saya pegang ini adalah beker gelas dengan ukuran 250 ml. Tetapi ada juga beker gelas dengan ukuran 100 ml. Kemudian juga ada yang berukuran 500 ml. Beker gelas ini berfungsi untuk menampung larutan, bisa juga digunakan untuk memanaskan larutan atau juga untuk menguapkan larutan. Beker gelas ini harus kita pergunakan secara berhati-hati ketika kita akan memanaskan. Karena kalau kita ingin memanaskan sebuah larutan di dalam beker gelas, maka kita harus menggunakan lap tipis yang lembut supaya tangan kita tidak panas. Kalau kita ingin menampung suatu larutan asam dengan konsentrasi yang tinggi di dalam beker gelas, maka beker gelas ini harus kita rendam di dalam air ketika nanti menuangkan larutan asam tersebut. Yang kedua, yaitu yang disebut dengan Erlenmeyer atau labu Erlenmeyer. Erlenmeyer ini juga ada di dalam berbagai ukuran. Yang saya pegang ini berukuran 250 ml. Erlenmeyer ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan titrasi. Sama seperti halnya beker gelas, maka ketika kita akan ingin memanaskan suatu larutan di dalam Erlenmeyer, maka juga harus menggunakan lap yang tipis dan lembut. Yang ketiga yang disebut dengan tabung reaksi. Ini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk menampung sampel ataupun digunakan sebagai wadah atau tempat untuk mengambil larutan. Berikutnya yang keempat yaitu ada labu ukur. Labu ukur ini juga ada dalam berbagai ukuran. Yang saya pegang ini adalah
berukuran 100 ml atau 1 liter. Labu ukur ini berfungsi untuk mencampurkan suatu larutan dan prinsip kerjanya adalah mencampurkan larutan sampai batas tera yang ada di labu ukur ini. Di sini ada garis melingkar. Nah, ketika kita sudah melihat garis lengkung larutan pada leher ini, maka dikatakan sudah bervolume 1 liter. Ada juga yang berukuran 200 ml, ada juga yang berukuran 100 ml. Yang kelima yang disebut dengan gelas ukur. Berbeda dengan labu ukur tadi, kalau gelas ukur ini tidak mempunyai perut ya, jadi lurus seperti gelas yang lurus. Ini juga terdapat skala yang bisa dibaca. Tetapi gelas ukur ini memiliki ketelitian yang kurang dibandingkan ketika kita menggunakan labu ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk merendam pipet ataupun sendok yang sudah kita pakai untuk mengambil alat, atau juga bisa digunakan untuk mengambil larutan dengan volume yang sudah ada di dalam gelas ukur ini. Yang keenam, ada alat gelas yang disebut dengan buret. Bentuknya panjang seperti ini. Di sini ada klip ya, atau alat yang bisa digunakan atau diputar untuk mengeluarkan cairan tetes demi tetes, berfungsi untuk titrasi. Nah, itu tadi 6 alat gelas yang sudah saya perkenalkan kepada kalian semua. Untuk mengetahui apakah kalian betul-betul tadi memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan, maka coba kalian jawab beberapa pertanyaan yang akan saya berikan di link ini. Bagaimana? Mudah bukan pertanyaannya? Sekarang saya akan melanjutkan ke alat gelas yang ketujuh, yaitu di sini ada yang namanya corong. Corong ini berfungsi untuk membantu memindahkan suatu larutan ke wadah yang mulutnya kecil supaya tidak tumpah. Kemudian corong ini juga dapat berfungsi untuk menyaring suatu sampel cairan ataupun sampel padat. Yang ke-8 yaitu di sini ada pipet volume. Pipet volume ini berfungsi untuk memipet atau memindahkan cairan secara teliti sesuai dengan ukuran atau skala yang ada di dalam pipet volume. Di sini ada pipet volume dengan ukuran 10 mili dan ada yang berukuran 5 mili. Yang ke-9 yaitu ada ini yang disebut dengan pipet volume. Pipet volume dengan pipet ukur, perbedaannya pipet volume ini ada perutnya, dan ini digunakan untuk mengambil atau memipet larutan sesuai dengan skala yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk pipet ukur ini bisa memipet atau memindahkan larutan tetapi tidak dalam ketelitian yang tinggi. Jadi di sini ada skala yang bisa dibaca sehingga kita bisa mengambil larutan sesuai dengan skala yang kita inginkan. Berikutnya yang ke-10 saya akan memperkenalkan alat gelas laboratorium kimia yang bernama gelas arloji atau biasa disebut dengan kaca arloji. Ini berfungsi untuk menampung atau sebagai wadah untuk tempat menimbang sampel padat. Kemudian yang ke-11 ada piknometer. Piknometer ini berfungsi untuk mengukur massa jenis suatu larutan. Kemudian di sini ada yang namanya corong pisah. Corong pisah ini berfungsi untuk memisahkan dua larutan atau dua sampel yang mempunyai massa jenis yang berbeda.
Kemudian yang ke-13 di sini ada kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengembunkan atau mendinginkan suatu larutan yang merupakan hasil dari destilasi. Nah, itulah beberapa alat gelas yang ada di dalam laboratorium kimia, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada alat-alat gelas kimia yang lain yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, maka ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dan kemudian bisa kalian kumpulkan sesuai dengan instruksi yang ada di dalam link berikut ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.